Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Nurhayati. Saya akan menyampaikan paparan tentang The False Dualism of Educational Research, sebuah dualisme falsafah dari penelitian pendidikan. Kritik terhadap penelitian dilakukan di berbagai negara, termasuk diantaranya Amerika Serikat dan Inggris. Kritik tersebut dilayangkan karena satu, tidak memberikan jawaban bagi pihak pemerintah. Yang kedua, peneliti tidak memiliki relevansi terhadap perkembangan pengetahuan. Ketiga, tidak membantu praktisi profesional. Yang keempat, tidak dapat diakses, terutama dalam hal ini adalah kendala bahasa. Yang terakhir, terfragmentasi atau terkotak-kotak menjadi sebuah keunikan tersendiri di daerah tertentu. Penelitian yang dianggap sukses ialah penelitian yang dapat digunakan secara umum, valid, memiliki reliabilitas, dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dan memiliki manfaat praktis. Penelitian yang sukses juga menghasilkan panduan untuk para praktisi profesional di bidang pendidikan. Penelitian pendidikan diawali dengan yang pertama, memperjelas mengenai apa yang akan diteliti atau konsep. Yang kedua, merumuskan batasan-batasan dengan definisi-definisi kunci sebagai titik tolak. Dualisme falsafah dari penelitian pendidikan. Kita lihat dulu, dualisme merupakan paham bahwa dalam kehidupan ini ada dua prinsip yang saling bertentangan, seperti ada kebaikan, ada kejahatan, ada siang, ada malam, dan sebagainya. Sedangkan arti dari penelitian pendidikan adalah penelitian yang dilakukan dalam bidang pendidikan yang menggunakan teori-teori dari berbagai disiplin ilmu sehingga di dalamnya memuat berbagai teori, konsep, prinsip, dan metodologi penelitian. Dalam banyak karya ilmiah, terdapat perbedaan tajam antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Perbedaan ini dibuat atas dasar bukan dari kesesuaian untuk bidang kerja, tetapi epistemologi, bahkan ontologi. Perbedaan tersebut tercermin dari perbedaan bahasa dan juga cara gagasan-gagasan atau konsep yang membuat perbedaan karakter logikanya atau cara berpikirnya. Dari metodologi penelitiannya, dualisme dari penelitian pendidikan dapat digolongkan menjadi 1. Metode kuantitatif, 2. Metode kualitatif. Menurut Frank, penelitian kuantitatif yang dipandang sesuai dengan penelitian dunia fisik dan salah diterapkan pada personal dan sosial. Yang kedua, penelitian kualitatif membahas apa yang spesifik dari pribadi dan sosial, yaitu makna di mana realitas personal dan sosial yang dapat dipahami dan tidak mungkin dapat diukur. Menurut Frank, perbedaan kuantitatif dan kualitatif secara filosofis. 1. Paradigma ilmiah atau paradigma kuantitatif percaya pada realitas objektif, sedangkan paradigma konstruktivis atau paradigma kualitatif mengatakan bahwa realitas
adalah konstruksi sosial dari pikiran. Yang kedua, paradigma kuantitatif percaya pada keterpisahan antara peneliti dan yang diteliti. Sedang paradigma kualitatif mengaburkan perbedaan antara temuan penelitian yang dibuat atau tidak ditemukan melalui interaksi antara peneliti dan yang diteliti. Ketiga, paradigma kuantitatif memiliki gagasan mengenai kebenaran sebagai korespondensi antara perhitungan penelitian dan apa yang terjadi secara independen dari peneliti. Sementara paradigma kualitatif menyatakan kebenaran sebagai konsensus antara sumber informasi dan pencipta konstruksi. Berdasarkan sifat realitas, penelitian kualitatif dilandasi oleh filsafat paradigma interpretif atau post-positivisme, yaitu sebuah realitas atau objek yang tidak bisa dipecah menjadi variabel serta dilihat secara parsial, jadi dilihat secara keseluruhan. Sedangkan penelitian kuantitatif dilandasi oleh filsafat positivisme, di mana sebuah realitas dapat dilihat sebagai suatu hal yang konkret, bisa diamati dengan panca indera, bisa dimasukkan ke dalam kategori bentuk, warna, perilaku, ataupun jenis, bisa diukur, diverifikasi, serta tidak akan berubah. Di dalam metode kuantitatif, ilmu yang cenderung dimiliki yaitu ilmu pengetahuan alam, ilmu teknik, ilmu sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu psikologi, computer science, dan lainnya. Dalam metode kualitatif, ilmu yang cenderung dimiliki yaitu ilmu antropologi, sejarah, humaniora, ilmu sosiologi, ilmu kebudayaan, dan lain-lain sebagainya. Penelitian kualitatif dilakukan dengan metode induktif, di mana peneliti akan mencari data sebagai pembuktian hipotesis yang sudah disusun sebelum penelitian dilakukan. Sebaliknya, dalam penelitian metode kuantitatif, biasanya dimulai dengan pembahasan teori serta hipotesis deduktif. Contoh penelitian metode kualitatif dan kuantitatif. Contoh metode kualitatif misalnya studi kasus, metode historis, metode teori dasar, etnografi, dan fenomenologi. Sedangkan contoh metode kuantitatif adalah eksplanatif, komparatif, survei, eksploratif, eksperimen, deskripsi kuantitatif, correlation. Kesimpulan dari paparan di atas adalah 1. Kritik terhadap penelitian pendidikan, bahwa ilmu kependidikan memiliki perbedaan konsep dan konteks serta tujuan praktis yang berbeda dengan penelitian sosial. Yang kedua, variasi metode penelitian pendidikan berimplikasi pada munculnya kesenjangan antara akademisi sebagai peneliti dan guru sebagai praktisi. 3. Fokus penelitian kependidikan mencakup objek material,
dan formal dari kependidikan. Oleh karena itu, ilmu kependidikan sebaiknya ditempatkan sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri. 4. Dalam ranah penelitian, pendidikan masih terdapat pertentangan yang semu dalam metodologi atau prosedur penelitian, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pertentangan semu tersebut hanyalah masalah sudut pandang bahasa dan karakter logika, karena para peneliti itu bekerja dalam paradigma yang berbeda. Terakhir, kita dapat membagi dan mengklasifikasikan apapun dengan perbedaan untuk membedakan. Demikian presentasi makalah saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.